Halo penikmat spoiler, kembali lagi di channel AR23. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Arctic yang dirilis pada tahun 2018 bergenre drama adventure. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan ke seorang pria yang sedang menggali tumpukan salju dengan berusaha payah dia menggali sedikit demi sedikit. Dan di saat itu juga tiba-tiba jamnya berbunyi yang berarti menandakan saatnya untuk beristirahat. Nah, ternyata pria ini sedang membuat tanda SOS yang berarti sedang membutuhkan bantuan. Usut punya usut, ternyata pria ini adalah seorang pilot pesawat kargo yang terdampar di gurun es Arktik. Karena terlihat di situ dia hanya tinggal di dalam bangkai pesawat miliknya yang terjatuh. Sehari-harinya pria ini melakukan rutinitas yang sudah dijadwalkan, mulai dari memancing dan mengumpulkan hasil pancingannya sebagai stok makanan. Dari sini kita sudah dapat memahami kalau dia sepertinya terdampar lumayan lama dengan kondisi seperti ini. Dilihat dari cara dia memakan ikan hasil pancingannya, sepertinya pria itu tak memiliki sumber daya api atau cadangan bahan bakar, karena dia memakan ikan hasil pancingannya tanpa diolah dengan bumbu ataupun dimasak. Oke, awalnya saya nggak mau kasih dia nama sih, tapi karena bikin saya pusing, jadi kita kasih nama saja dia, ya kita sebut saja dia John ya. Lanjut, setelah makan John pun keluar untuk melanjutkan rutinitas seperti biasanya, yaitu naik ke bukit salju yang ada di sekitar daerah tersebut untuk mendeteksi pesawat ataupun heli yang lewat dengan menggunakan generator sederhana yang dia miliki. Di generator itu terdapat dua lampu indikator. Jika berwarna merah berarti tak ada pesawat ataupun heli yang melintas. Sementara jika berindikator berwarna hijau berarti ada pesawat ataupun heli yang melintas. Tapi hari itu John belum beruntung karena lampu indikator menunjukkan warna merah, berarti tak ada pesawat ataupun heli yang melintas di sekitar daerah tersebut. Oleh karena itu John memutuskan untuk kembali. Tapi sebelum kembali, John berhenti dan memandangi hamparan salju yang luas dengan harapan suatu saat nanti ada yang datang dan akan menolongnya. Setelah tiba di bangkai pesawat itu, John memutuskan untuk tidur dengan sleeping bag satu-satunya yang dia miliki. Di keesokan paginya, John bangun lebih awal. Sebelum beraktivitas, dia mendatangi sebuah tumpukan batu kecil dan membersihkan salju yang menutupi batu tersebut dan berkata sampai jumpa esok. Sepertinya itu adalah sebuah makam ya. Di saat John mengecek hasil pancingannya, di situ dia melihat kotak makanannya telah rusak. Di situ juga dia menemukan jejak kaki beruang kutub yang telah merusak kotak penyimpanan makanannya. Di saat yang bersamaan badai salju tiba yang membuat dia berhenti melakukan aktivitas dan masuk ke dalam pesawat untuk berlindung. Badai pun telah usai, dia pun melanjutkan aktivitasnya membawa generator pendeteksi pesawat dan helikopter ke atas bukit. Di hari itu keberuntungan belum berpihak kepadanya, dia pun memutuskan untuk kembali. Tapi sebelum kembali, dia memandangi hamparan salju. Di situ juga dia melihat seekor beruang kutub yang mungkin saja beruang itulah yang telah merusak kotak penyimpanan makanannya. Singkat cerita, John pun sudah kembali beraktivitas seperti biasa. Di situ juga dia telah mengumpulkan ikan ke dalam sebuah box stainless agar lebih aman untuk menyimpan. Di hari itu juga dia kembali naik ke bukit dan mencoba mencari pesawat ataupun heli yang ada di sekitar dengan generator pendeteksi miliknya. Di saat berniat pulang, tiba-tiba generator memperlihatkan lampu hijau sebagai tanda ada yang melintas di sekitarnya. Ternyata itu adalah sebuah helikopter yang kebetulan melintas di sekitar daerah itu. Tanpa menyanyikan kesempatan lagi, John langsung saja menyalakan suara miliknya. Helikopter itu pun menyadari keberadaan John lalu datang menghampirinya. Namun naas saat ingin mendarat, angin yang kencang membuat heli itu sulit dikontrol, yang pada akhirnya membuat heli itu jatuh tepat di depan mata John. Melihat kejadian itu, John pun bergegas mendatangi helikopter itu. Di dalam helikopter itu terdapat 2 orang. Pilot helikopter itu tewas dan hanya menyisakan seorang wanita muda yang terluka di bagian perut. John pun langsung saja memberikan pertolongan pertama dengan kotak P3K yang ada di helikopter itu. Beruntung wanita itu masih dapat diselamatkan. Dia dan wanita itu pun menghabiskan malam dengan tidur di bangkai helikopter itu. Di keesokan paginya, John pun berniat membawa wanita itu ke bangkai pesawat miliknya. Di situ juga dia mengecek apakah wanita itu masih bernapas.
Sebelum pergi, dia menggeledah isi dari helikopter itu dan mencari barang yang sekiranya masih bermanfaat. Di situ juga dia menemukan kemasan mie pop dan langsung saja makannya tanpa diolah, yang menurutnya lebih baiklah daripada makan ikan mentah. Sebelum membawa wanita itu, dia menulis sebuah pesan di bangkai helikopter itu. Dia berharap jika suatu saat nanti ada tim penyelamat yang akan datang dan membacanya. Nah, di tulisannya itu jika diartikan tertulis ada 2 orang yang selamat menuju ke arah selatan. Di perjalanan ke pesawat, John pun mampir untuk mengambil generatornya yang kemarin ia tinggalkan saat helikopter itu terjatuh. Setelah tiba di pesawat, John pun membaringkan wanita itu ke sleeping bag tempat biasanya ia tidur. Di situ pun John kembali lagi mengecek luka wanita itu. Nah, saat itu dia juga menemukan identitas yang berbahasa yang tidak ia mengerti. Nah, kalau menurut saya sih dari tulisannya sih berbahasa Thailand. Nah, tak berapa lama si wanita itu tersadar dan bertanya ke John bagaimana kondisi pilot yang bersamanya. Dengan perasaan bersalah di situ, John pun menjawab bahwa tidak bisa menyelamatkan pilot tersebut. Nah, mendengar itu, wanita itu kembali pingsan. Singkat cerita, John pun kembali ke helikopter itu untuk mengambil barang-barang yang ada di sana. Nah, sesampainya John di bangkai helikopter itu, dia melepas jaket pilot helikopter itu dan menguburkannya dengan tumpukan batu di atasnya. Setelah itu, John pun kembali mencari barang-barang yang ada di helikopter itu. Di saat memeriksa itu, John menemukan foto wanita itu dengan suami dan anaknya. Di situ juga John menemukan kompor portable dan juga alat yang dapat digunakan untuk membawa barang dengan mudah. Nah, di saat John memeriksa jaket pilot helikopter itu, di situ dia menemukan korek api yang menurutnya sangat berguna di saat keadaan seperti itu. Saat tiba di pesawat tanpa mengulur waktu, langsung saja John menyalakan korek api. Maksudnya menyalakan kompor dengan korek api, lalu menghangati tubuhnya. Di situ dia merasa sebuah kehangatan yang sudah lama sekali tak dia rasakan. Setelah itu, John membuka peta yang dia temukan di helikopter. Di situ dia melihat sebuah lokasi yang menurutnya lebih aman jika dia mau sedikit berusaha dengan berjalan kaki, walaupun itu terlihat sangat jauh ya. Nah, di saat bersamaan tiba-tiba pancingnya berbunyi, yang berarti mendapatkan sebuah hasil. Nah, saat dia mengangkat pancingannya, keberuntungan di situ berpihak kepadanya karena dia menemukan seekor ikan yang lebih besar dari biasanya. Ikan hasil pancingannya itu John masak dengan mie instan yang ia temukan di helikopter, lalu dia menikmatinya. Dia juga menyuapi wanita itu sembari memberikan semangat ke wanita itu dengan berkata, pasti ada tim pencari yang akan datang mencari dan menemukan mereka. Singkat cerita, hari demi hari pun John lewati bersama wanita itu. Dia juga rutin memberikan obat yang dia temukan di P3 kepada wanita itu. Tetapi karena pemakaian yang terus-menerus membuat obat itu mulai menipis, hingga John berencana membawa wanita itu ke tempat yang dia lihat di peta, karena bisa saja di tempat itu ada orang yang dapat menolong mereka, dan menurut John tempat itu jauh lebih aman dari binatang buas. John pun mempersiapkan perjalanan dengan mengumpulkan barang-barang dan stok makanan yang tersisa. Di situ juga dia tak lupa mengisi jerigennya dengan air. Setelah itu dia membaringkan wanita itu ke alat semacam skoci salju yang dia dapat di helikopter waktu itu. Sebelum memulai perjalanan, John pun menulis pesan di bangkai pesawat itu yang diartikan 2 orang selamat dan menuju ke arah utara. Setelah mempersiapkan barang-barang dan makanan, John pun bersiap untuk pergi, walaupun dengan perasaan berat hati untuk meninggalkan bangkai pesawat yang selama ini menemaninya. Tetapi dengan alasan agar tetap dapat survive, John pun harus merelakan dan meninggalkan pesawat itu. Singkat cerita, John pun terus berjalan dengan membawa wanita itu di dalam skoci hingga dia tiba di bawah bukit. Dan berhenti untuk memastikan lokasi sesuai dengan peta yang dia bawa. Dia juga memberikan tanda di peta agar dia tahu rute yang telah mereka lewati. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Dengan rasa lelah, John terus berjalan hingga tak terasa malam akan tiba. John pun memutuskan untuk bermalam di daerah itu. Di situ John menggali salju untuk membuat lubang besar yang dijadikan tempat beristirahat. Sebelum tidur, John membuat makanan untuk mereka lalu lanjut istirahat malam itu. Di keesokan harinya, John kembali melanjutkan perjalanan dan sekali dia berhenti untuk menandai rute yang telah mereka lewati. Lalu kembali berjalan dengan iringan angin salju yang dingin. Di situ John terus berjalan dengan rasa lelah hingga dia tiba di suatu lokasi yang dulu ada orang yang pernah bertahan di daerah itu. Karena terlihat di situ ada sebuah identitas dan sebuah pesan yang tertulis di satu box. Tetapi di situ John merasa orang yang pernah bertahan di lokasi itu pasti telah tewas, yang membuat dia lanjut berjalan hingga dia tiba di bawah bukit yang terjal. Di situ John merasa kalau bukit itu tak pernah ada dalam peta. Kemudian John naik untuk memastikan rute yang mereka lewati telah benar.
Nah, ternyata dugaan John itu salah karena di dalam peta miliknya bukit itu memang ada. Di atas tebing itu ada sebuah jalan yang diapit 2 bukit. Keadaan itu membuat John bingung karena andai saja dia tak membawa wanita itu, dia pasti sudah bisa melanjutkan perjalanan. Tetapi karena rasa bersalahnya, John pun berusaha menarik wanita itu ke atas bukit. Berkali-kali dia mencoba tetapi tenaganya tak mampu menarik wanita itu ke atas bukit. Dan pada akhirnya John pun memutuskan untuk memutar arah walaupun harus melewati rute yang lebih jauh. We'll take a better way. Di tengah perjalanan, John memutuskan untuk bermalam di dalam sebuah gua yang digunakan untuk tempat beristirahat. You have to try it. Tak beberapa lama tiba-tiba seekor beruang kutub bertamu ke tempat mereka. Beruang itu berusaha masuk. Di situ John langsung saja menyalakan suar yang dia temukan di helikopter. Suara itu berhasil membuat beruang itu pergi menjauh dari mereka. Di keesokan harinya, John pun bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanannya. Kemudian dia lanjut berjalan, tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba badai salju datang. Di situasi seperti itu, John pun tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Dia pun memilih untuk bertahan di dalam sleeping bag, menunggu badai itu reda. Setelah badai reda, John pun melanjutkan perjalanannya, terus berjalan di tengah salju yang dingin, dengan cuaca yang tak menentu, yang terkadang cerah dan terkadang pula angin salju yang tiba-tiba datang. Hingga pada saat menjelang malam, John pun memutuskan untuk berhenti dan beristirahat. Saat itu John pun melihat kondisi wanita itu semakin parah karena wanita sudah tidak dapat minum dan makan. John juga melihat luka di perut wanita itu semakin memprihatinkan. Oleh karena itu, John berniat meninggalkan wanita itu. Sebelum dia meninggalkannya, John mengambil foto wanita bersama keluarganya dan menyimpannya di genggaman tangan wanita itu dan menutupi wanita itu dalam sleeping bag. Setelah itu John pun bersiap-siap dan pergi, tetapi belum jauh dia melangkah. Di situ John melihat sebuah bunga yang tumbuh di himpitan batu kecil. Dia pun memperhatikan bunga itu dengan keadaan melamun, tapi tiba-tiba John terperosok ke dalam lubang yang membuat kakinya terjepit di tengah batu. Di situ dia berkali-kali mencoba menarik kakinya, tetapi usahanya selalu gagal. Kondisi itu membuat John sedih, tetapi dia tidak berdiam diri saja karena jika hanya berdiam diri dan terus bersedih tidak akan ada orang yang datang menolongnya. Dia pun kembali mencoba menarik kakinya, mencoba dan terus mencoba. Setelah mencoba berkali-kali, John pun akhirnya berhasil melepaskan kakinya. Kemudian dia pun berusaha keluar dengan perlahan dikarenakan cedera yang dia terima setelah terperosok. Setibanya di luar, John pun kembali ke wanita itu, lalu membuka sleeping bag dan melihat wanita itu tersadar. Di situ John meminta maaf kepada wanita itu karena sudah berniat meninggalkannya. John juga memberikan semangat ke wanita itu dengan berkata bahwa dia tak sendiri lagi sekarang. Sorry. Sorry. It's okay. You're not alone, okay? Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan walaupun dengan bersusah payah John berjalan sembari menarik wanita itu. Di perjalanan itu John menyempatkan berhenti lalu membuka peta. Terlihat perjalanan mereka masih sangat jauh. Terlihat di situ John sangat merasa putus asa, ditambah lagi cedera pada kakinya. Tetapi John pun harus tetap berjalan dan sesekali berhenti untuk mengumpulkan tenaga. Lalu kembali melanjutkan perjalanan hingga dia tiba di jalan yang sedikit menanjak. Dikarenakan harus melewati rute itu, John pun harus meninggalkan sebagian barang miliknya karena tak mampu membawa beban yang lebih banyak. Tetapi sebelum melanjutkan perjalanan, John pun memutuskan untuk melihat keadaan di atas. Sesampainya di atas, John melihat ada helikopter yang mendarat tidak jauh dari lokasi dia berada. Melihat helikopter itu, John pun langsung saja turun dan mendorong wanita di dalam skoci itu. Setelah berhasil, John berteriak ke arah helikopter itu, berharap kru helikopter itu mendengarkan teriakannya. Dikarenakan merasa teriakannya tak berhasil, John pun kemudian menyalakan suara terakhir yang dia miliki. Tetapi helikopter itu terlihat akan segera pergi. Menyadari itu, John pun langsung saja membuka jaketnya lalu membakarnya.
tetapi usahanya seakan sia-sia karena helikopter itu telah pergi. John juga mencoba mengangkat wanita itu dan berteriak. Hey! Yeah. Namun helikopter itu telah pergi dan menghilang tertutup bukit bebatuan. Situasi itu membuat John merasa sangat sedih, tetapi dia berusaha menguatkan wanita itu dan juga dirinya sendiri. Di situ John menggenggam tangan wanita itu hingga dia tak sadarkan diri. Terlihat sepertinya tak ada lagi harapan untuk mereka akan diselamatkan. Akan tetapi tiba-tiba helikopter itu muncul dari belakang mereka dan film pun selesai. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah jadilah orang yang selalu bersyukur dan juga selalu mengingat jasa kebaikan orang lain, apalagi sampai kita membalas kebaikan orang lain itu dengan sebuah kebaikan juga. Nah, seperti di film ini, andai saja John tak bertemu wanita itu dan berniat membawanya ke tempat yang lebih aman, bisa saja John sudah tewas kelaparan atau kedinginan, bahkan bisa saja tewas diterkam beruang. Oke men, sebelum berpisah saya mau mengingatkan kawan-kawan semua untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tak ketinggalan rangkuman film terbaru dari channel ini. Oke men, akhir kata, see you.